Jadi nanti Bapak Ibu hari ini bisa mencoba melihat sambil browsing nanti beberapa link yang kita akan akses ya. Jadi pelaporan dan publikasi penelitian ini satu kesatuan. Ketika Bapak Ibu selesai melaksanakan penelitian, maka wajib mempublikasikan hasil penelitiannya. Ya, jadi hasil laporan penelitian tadi dibuat dalam bentuk artikel atau manuskrip, kemudian diupload dan dipublikasikan. Ya, makanya hasil penelitian ini, walaupun hasilnya bagus, ada hubungan atau tidak ada hubungan, itu tetap harus dipublikasikan. Ya, jadi semua orang akan tahu. Nah, jadi dalam prosesnya ini Bapak Ibu tidak bisa juga asal-asalan mengerjakan, asal-asalan membuat. Kenapa? Karena nanti akan dipublikasikan. Ketika orang atau audien membaca, ketika karya kita tadi asal-asalan, itu akan bisa saja orang menjadi komplain. Misalkan hasil penelitiannya di salah satu rumah sakit hasilnya bagus, dipublikasikan. Tapi kok kenyataannya di lapangan tidak bagus. Ya, atau hasil penelitian sebaliknya, hasil penelitiannya tidak bagus, padahal di lapangan bagus. Nah, itu yang akan menjadi kontrol di sini. Baik, ini hanya sekedar refresh ya, Bapak Ibu di pedoman penyusunan skripsi sudah dapat semua ya pedomannya ya. Nah, ini yang untuk proposal ya. Jadi proposal itu harus ada halaman judul sampai kepada daftar lampiran ya. Apa saja lampirannya nanti di situ barangkali ada kuesioner, lembar observasi, kemudian persetujuan responden ya, di situ masuk nanti di lampiran. Kemudian daftar istilah ini opsional, kadang-kadang juga kita tidak gunakan kalau itu sifatnya tidak terlalu urgent, bisa saja tidak dimasukkan. Kemudian di bab 1 seperti biasa Bapak Ibu akan menyusun pendahuluan, latar belakang, perumusan masalah, tujuan, baik umum maupun khusus, serta manfaat dan keaslian penelitian. Ya. Jadi ini yang ada di proposal pada bab 1. Kalau di bab 2, ya di bab 2 teori-teori, ya teori-teori. Teori terkait teori yang Bapak Ibu teliti, ya. Kemudian nanti setelah teori tadi disampaikan, termasuk hasil-hasil penelitian yang berhubungan, maka masuk ke dalam kerangka teori. Nah, harapannya kerangka teori yang Bapak Ibu buat ini, ya, dibuat yang disusun, orang ketika membaca satu lembar kerangka teori, itu bisa memahami isi dari penelitian. Ya, jadi memahami isi dari penelitian. Nah, itu bagaimana? Tentu Bapak Ibu harus membuat sesingkat mungkin ya gambaran dari kerangkanya tadi sampai kepada kerangka konsep hipotesis. Dan kemudian pada bab 3 penyusunannya meliputi metodenya ya, desain penelitian, kemudian waktunya, populasi, variabel sampai kepada etika penelitian ya. Uji validitas, reliabilitas ini bisa dimasukkan ketika Bapak Ibu melakukan. Kalaupun tidak, nanti disampaikan bahwa kuesioner atau lembar observasi ini menggunakan instrumen baku milik siapa ya. Jadi itu yang nanti Bapak Ibu bisa sampaikan. Kemudian daftar pustaka dan lampiran ya. Ini yang di proposal. Kemudian di hasil penelitian, yang lainnya sama. Yang perlu ditambahkan itu adalah ada abstrak di sini, ya ada abstrak intisari. Abstraknya 2 bahasa, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, ya 2 bahasa. Nanti barangkali kalau cukup waktu kita coba bagaimana memudahkan penyusunan abstrak ini. Kita menggunakan sistem atau aplikasi yang memudahkan kita untuk mentranslate. Kemudian tambahannya adalah di sini hasil penelitian, ya hasil penelitian dan pembahasan, dan di bab 5-nya kesimpulan dan saran. Ya, itu saja yang berbeda
dari proposal dan hasil skripsi. Nah, sekarang kita masuk kepada hasil skripsi. Jadi yang nanti Bapak Ibu tuliskan dalam hasil skripsi itu adalah mengacu pada tujuan yang akan dicapai. Ya, jadi disesuaikan nanti hasilnya. Kalau ada tujuannya ingin mengetahui hubungan hubungan ASI eksklusif misalkan dengan berat badan bayi, berarti harus ada minimal dalam penelitian tersebut tergambar ASI eksklusifnya seperti apa, kemudian berat badan bayi atau balitanya seperti apa. Itu yang paling harus ada. Kenapa? Karena itu tujuannya mau tahu bahwa apakah dengan memberikan ASI eksklusif si balita tadi ada perubahan berat badan. Nah, jadi itu yang harus ada. Kemudian penyajiannya ditampilkan dalam bentuk tabel, ya, tabel atau dengan grafik. Tapi tidak dua-duanya, ada tabel, ada grafik yang isinya sama. Silakan disesuaikan, ya. Apakah penelitian ini sangat menunjang ketika menggunakan grafik? Tapi lebih banyak biasanya menggunakan tabel, ya, menggunakan tabel. Kemudian nanti yang dimunculkan adalah di narasinya frekuensi atau prosentase yang terbesar dan yang terkecil. Ya, jadi yang paling besar dan paling kecil. Atau yang rata terbesar atau rata terkecil. Ya, jadi itu bisa dipilih atau selisih terbesar atau selisih terkecil yang memiliki makna. Ya, jadi dalam penulisan hasil penelitian, ketika ada tabelnya dibuat, maka disampaikan hasilnya tadi. Jangan semuanya, kalau datanya ada 30 item, ya jangan semua. Ambil saja yang paling atas dan paling bawah. Ya, dari 30 item tadi, yang terbesar berapa, kemudian yang terkecil berapa. Ini contohnya ya, Bapak Ibu. Ini adalah contoh salah satu penelitian. Ini hasil penelitian yang disajikan dalam bentuk tabel. Dan ini adalah berupa data univariat. Ya, kita sudah sampaikan ketika minggu lalu, kalau tidak salah, ada univariat, bivariat, dan multivariat. Ya. Nah, seperti ini yang ditampilkan. Ya. Jenis kelamin itu laki-laki perempuan, ada berapa laki-laki, ada berapa perempuan, berapa persentasenya, ya. Dan ini sudah digabung antara kebetulan penelitian ini contohnya menggunakan kelompok intervensi, ya, dan ada kelompok kontrol, sehingga sudah langsung digabung saja. Ya. Jadi tidak usah laki-laki perempuan satu tabel, usia satu tabel, pendidikan satu tabel. Cukup diringkas dalam satu tabel ini ada 3 informasi yang bisa disampaikan. Nanti tinggal menyebutkan bahwa di deskripsinya hasil penelitian ini adalah jumlah responden terbesar pada kelompok intervensi dan kontrol itu adalah responden perempuan. Ya, jadi kelihatan kan paling besar persentasenya. Kemudian pada penulisan untuk usia disampaikan bahwa responden dalam penelitian ini yang terbanyak adalah berusia 40 sampai 55 tahun. Begitu juga untuk tingkat pendidikan. Nanti Bapak Ibu tinggal menuliskan bahwa yang terbanyak pendidikan responden dalam penelitian ini untuk kelompok intervensi dan kelompok kontrol adalah berpendidikan SMP. Ya, seperti itu penulisannya. Ini berikutnya, kita bicara masih di univariat datanya, penelitian ini ada mengukur pengetahuannya. Ya, pengetahuan dari kelompok kontrol dan kelompok intervensi. Ini masih merupakan data univariat. Apa yang dimunculkan di sini? Pada kelompok intervensi paling banyak pengetahuannya tinggi setelah diberikan intervensi, ya. Sedangkan di kelompok kontrol paling banyak setelah diberikan karena dia bukan intervensi, hanya kelompok kontrol, paling banyak yang terbesar adalah berpengetahuan
narasi pada penulisan laporan penelitian Bapak Ibu. Berikutnya yang terakhir contohnya adalah untuk data yang bivariat. Ya. Bivariat untuk mengetahui uji beda rata pre dan post kelompok intervensi. Maka yang ditulis, ini contoh tabelnya seperti ini, maka yang ditulis dalam deskripsinya adalah bahwa pada kelompok intervensi ya memiliki hubungan atau pengaruh dengan nilai P 0,01. Ya. Kelompok kontrol juga sama, memiliki pengaruh. Jadi sebelum dan sesudah, baik kelompok kontrol maupun intervensi memiliki pengaruh dengan nilai P 0,02 atau 0,05. Ya. Jadi ini untuk penulisan yang bivariat. Ya, jadi nanti dibandingkan dengan nilai P yang nilai alfa yang Bapak Ibu buat. Misalkan nilai alfanya 0,05. Berarti kalau dia lebih kecil dari 0,05, berarti disimpulkan bahwa ada hubungan. Terakhir, kita mau melakukan pembahasan. Ya. Nah, dalam pembahasan yang perlu Bapak Ibu tuliskan itu adalah, tapi tidak mengulang hasil penelitian ya. Jadi hasil penelitian tadi jangan dituliskan semuanya, bahwa ini yang tertinggi, ini nggak usah. Jadi pada bagian ini hasil penelitiannya seperti apa secara umum saja yang ini tidak usah dituliskan detail. Kemudian bagaimana penelitian yang mendukung. Ya, jadi misalkan tadi ada pengaruh kelompok pada kelompok intervensi. Cari penelitian yang mendukung apa? Ya, yang mendukung hasil penelitian tadi. Kemudian ditambahkan dengan hasil penelitian bisa saja yang mendukung dan tidak mendukung. Ya, jadi yang sejalan dan tidak sejalan. Setelah itu, Bapak Ibu tambahkan dengan teori-teori keperawatan, teori-teori yang sesuai dengan penelitian. Ya, jadi teorinya apa dimasukkan, dan yang terakhir adalah Bapak Ibu membuat sebuah asumsi. Nah, yang paling besar dalam penilaian sebuah penelitian itu adalah nilainya pada bagian pembahasan. Nah, ketika Bapak Ibu membuat pembahasan yang kritis, maka nilainya juga akan lebih bagus. Ya, kritis dalam artian apa? Mengulas sedetail-detailnya, bagaimana membicarakan teorinya seperti ini, hasil penelitian seperti ini, kemudian nanti di mix jadinya apa asumsi peneliti. Wah, menurut peneliti karena hasil penelitian itu seperti ini. Ya, jadi ada asumsi di situ. Asumsi apa? Menjelaskan penilaian kemampuan bahwa dari peneliti ini melihat dari hasil penelitian dibandingkan dengan teori, dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, maka muncullah asumsi. Misalkan, pada hasil penelitian ini, pasien-pasien yang diabetes itu ada pengaruh ketika diberikan senam kaki terhadap gula darah. Nanti dibuat hasil penelitiannya bahwa ada pengaruh. Kemudian teori siapa yang mendukung. Kemudian hasil penelitian siapa yang mendukung. Hasil penelitian siapa yang tidak mendukung. Kemudian teorinya apa sehingga dapat diyakini bahwa hasil penelitian itu bagus. Kemudian baru muncullah asumsi, wah menurut peneliti senam kaki ini yang dilakukan adalah seperti ini, seperti ini, seperti ini. Sehingga hasil penelitiannya menjadi bagus. Nah, nanti itu yang Bapak Ibu akan tuliskan dalam pembahasan. Nah, itu yang untuk pelaporan ya Bapak Ibu. Kemudian satu lagi sebelum kita diskusi, yang terakhir itu adalah Bapak Ibu akan menuliskan dalam penulisan untuk manuskrip. Ya, ini saya ambil di pedoman skripsi Bapak Ibu. Jadi ini contohnya tinggal dicontoh saja Bapak Ibu manuskripnya. Ya, tinggal dicontoh. Kemudian ditulis judulnya seperti biasa. Kemudian ini nama mahasiswa nanti ditulis. Kemudian di belakang ada pembimbing 1 dan pembimbing 2. Ya, angka 1 itu menunjukkan keterangannya ya. 1 ini mahasiswa, 2 ini dosen ya. Kemudian dibuat abstrak. Abstraknya paling banyak ini 250 kata. Ya, jadi abstrak itu yang dimasukkan ada pendahuluan, ada metode, ada hasil dan ada simpulan. Dan jangan lupa menggunakan kata kunci atau keyword-nya harus ada.
Ini dalam bahasa Indonesia. Kemudian manuskrip berikutnya halaman kedua dimasukkan dalam bahasa Inggris. Ya, bahasa Inggris. Kemudian baru masuk ke artikelnya. Apa yang ditulis? Ini sudah dibuat dalam dua kolom, ya, dalam dua kolom. Ini diambil saja ringkasan-ringkasannya. Ini paling banyak 10 lembar. Jadi misalkan Bapak Ibu punya penelitian sampai 150 lembar atau 300 lembar, maka diringkas menjadi maksimal 10 halaman dalam manuskrip. Ya. Apa yang ada yang pertama adalah diisi tentang pendahuluannya. Ya, tidak usah terlalu banyak, spesifik saja apa yang Bapak Ibu tuliskan. Setelah itu masuk ke metode, bahan dan metode. Di sini dimasukkan di mana penelitiannya, seperti apa desainnya, kemudian berapa responden, apa yang dilakukan, rumus sampel yang digunakan, sampai kepada analisa datanya. Ya. Setelah metode, Bapak Ibu masuk kepada hasil penelitian. Ya. Hasil penelitiannya dijabarkan dari univariat, bivariat, sampai kalau misalkan menggunakan multivariat juga dijelaskan. Ya. Ambil poin-poinnya juga. Dah, yang terakhir adalah melakukan pembahasan. Ya. Pembahasan, dibuat pembahasan tadi diringkas lagi dari hasil penelitian Bapak Ibu, pembahasannya diringkas lagi. Sama juga tetap prinsipnya, hasil penelitian, penelitian yang mendukung, penelitian yang tidak mendukung, kemudian asumsi peneliti, ya, tetap dimasukkan. Setelah itu baru simpulan dan saran, ya. Simpulannya apa, sarannya, dan yang paling akhir itu adalah memasukkan daftar pustakanya. Nah, itu gambaran untuk manuskrip. Kemana Bapak Ibu memasukkan manuskripnya? Nah, di Poltekkes itu sudah difasilitasi, nanti Bapak Ibu bisa melalui petugas perpustakaan, nanti akan diarahkan. Ini saya coba share. Ya, ke repositori Poltekkes Kaltim. Ya, jadi ini repositori kita buka di sini. Nah, nanti Bapak Ibu akan mengupload semua manuskrip di sini. Ya. Jadi Bapak Ibu akan diberikan akun, ya, akun nanti kemudian akun ini digunakan untuk mengupload di sini. Ya, semua Bapak Ibu akan memiliki akun diberikan oleh petugas perpustakaan. Oke, sekarang nanti bagaimana prosesnya menguploadnya itu akan dipandu oleh petugas perpustakaan sendiri dan ada tutorialnya dibuatkan. Saya hanya menyampaikan bahwa setelah Bapak Ibu selesai melakukan penelitian, membuat manuskrip, dimasukkan ke dalam repositori Poltekkes Kaltim. Kita contoh cari ya, misalkan hasilnya siapa nih ya, ada alumni yang sudah, nah misalkan ini ya, contoh misalkan kita mau lihat yang mana nih ya, ini aja deh nih. Misalkan ini punya mahasiswa kebidanan ya, ini pengaruh kecemasan pandemi COVID terhadap pengeluaran ASI. Oke, ini kita buka. Nanti bisa dilihat isi dari manuskrip yang diupload oleh Bapak Ibu. Ya, jadi nanti kita lihat ini. Bentar, ini sepertinya loading. Nah, ini masih berproses, masih muter. Nah, tapi yang jelas intinya adalah tempat menguploadnya di sini, ya. Tempat mengirimkan penugasan tadi di sini. Nanti akan di bagian sebelum Bapak Ibu wisuda, itu akan dicek oleh bagian administrasi dari kampus. Apakah sudah mengirimkan manuskrip atau belum. Sepertinya jaringan di servernya. Nanti kita coba kembali. Nah, itulah share dari saya Bapak Ibu, ya.
Pertama, bagaimana menyusun hasil penelitian, kemudian menuliskan hasil penelitian, menuliskan pembahasan, sampai kepada manuskripnya. Nah, silakan Bapak Ibu, kita buka sesi diskusi. Pak Khalid, Pak Arifannya keluar ya? Ini sepertinya Pak Arifan jaringannya entah kurang stabil kayaknya Bu, atau down mungkin. Oh Ditunggu iya, aja, bentar lagi mungkin ntar lagi join. baik Pak.
Ditunggu sebentar ya Bapak Ibu. Hanya kembali infonya mati lampu. Ini memang gak ada suara. Mohon maaf Bapak Ibu, tadi terputus. Saya ngoceh sendiri ternyata mati lampu. Tadi saya sampai di bagian mana ya Bu Fitri? Pak, tadi diskusi, Pak. Oh ya, berarti materi yang saya sampaikan sudah selesai ya, kebetulan ya. Iya. Oke, ini tampilannya ya Bapak Ibu. Tadi kalau teman-teman Bapak Ibu sudah mengupload manuskripnya seperti ini tampilannya ya. Jadi ada muncul di sini ya, di repository Poltekkes. Nah, jadi nanti misalkan pihak rumah sakit mau melihat hasil penelitian Bapak Ibu, mereka tinggal tuliskan judul, misalkan judulnya ini, pengaruh ini, kemudian nanti dicari akan muncul. Ya, akan muncul secara online, diakses seluruh dunia. Ya, jadi hasil penelitian ini tidak tertutup, semua orang bisa mengakses. Ya, baik itu silakan Bapak Ibu kita lakukan diskusi. Barangkali memang kalau penyusunan awal masih adaptasi, masih aman, tapi nanti ketika menulis hasil mungkin baru sedikit kebingungan. Silakan boleh Bapak Ibu yang ingin mau diskusi. Boleh bertanya Pak Rifan?
Ya, silakan Bu Dwi. Ya, kalau tadi kan di bab 1 itu di pendahuluan ada tujuan sama manfaat penelitian. Kalau manfaat penelitian itu bisakah kita cuma mencabangkan dia dengan 3 item, ada penulis, pembaca, sama peneliti selanjutnya, atau harus saklek gitu Pak? Ada buat siapa gitu tujuannya? Mungkin itu aja Pak. Ya, oke, baik. Terima kasih. Tadi pertanyaan Bu Dwi tentang tujuan dari penelitian. Tujuan penelitian dan manfaat penelitian ya. Nah, untuk manfaat penelitian ya, itu Bapak Ibu sudah ada pedoman ya. Pedoman yang diarahkan oleh program studi, oleh prodi ya, untuk teman-teman sarjana kepada siapa saja manfaatnya. Manfaatnya cukup 2 di pedoman itu Bapak Ibu. Ya, jadi hanya untuk manfaat teoritis dan manfaat praktis. Ya. Manfaat teoritis itu untuk perkembangan ilmu pengetahuan di bidang keperawatan seperti apa. Kemudian manfaat praktis itu secara langsung kepada masyarakat, kepada pemerintah, kepada responden, atau kepada stakeholder. Ya, jadi cukup 2 Bu Dwi dituliskan, tidak perlu manfaat untuk peneliti, penulis atau instansi, cukup 2 ya. Manfaatnya di pedoman itu teoritis ya dan praktis. Teoritis tadi untuk menambah ilmu pengetahuan seperti apa manfaatnya. Kemudian yang praktis untuk menambah manfaat langsung di masyarakat itu seperti apa. Misalkan contoh, Bu Dwi meneliti tentang apa Bu Dwi? Saya tentang faktor-faktor kecemasan perawat di masa pandemi COVID, Pak. Oke, jadi misalkan kecemasan, faktor penyebab cemasnya. Nah, sehingga manfaatnya, harapannya adalah ketika bisa mendapatkan faktor yang mempengaruhi cemas tadi, misalkan pihak rumah sakit bisa melakukan kegiatan atau treatment. Misalkan perawatnya perlu dilakukan cemasnya karena apa? Misalkan karena APD tidak lengkap. Nah, berarti nanti faktor APD itu menjadi kecemasan, APD menjadi faktor kecemasan, sehingga manfaatnya bahwa informasi yang faktor-faktor yang didapatkan tadi itu bisa mengambil keputusan atau sebagai dasar tindak lanjut pengambilan keputusan atau kebijakan di rumah sakit. Nah, barangkali itu yang simpelnya, bisa lebih detail lagi nanti. Gitu ya Bu Dwi. Terima kasih Pak Rifan. Ya, oke, silakan yang lain Bapak Ibu. Pak, mau bertanya. Ya, silakan Ibu Juliana. Ini Pak, di bab 1 itu kan ada yang poin keaslian penelitian itu Pak. Boleh minta tolong dijelasin nggak sih Pak, bentuk isinya di poin itu tuh seperti apa? Oke, baik. Ada pertanyaan dari Bu Juliana terkait keaslian penelitian. Ya, keaslian penelitian itu nanti bentuknya berupa tabel. Ya, berupa tabel yang nanti itu tabelnya berisi tentang penelitian-penelitian terdahulu ya yang terkait dengan penelitian yang Bapak Ibu laksanakan. Misalkan Ibu Juliana meneliti tentang apa, Bu? Tentang tingkat fatigue pada pasien CKD, Pak. Oke, berarti nanti Ibu Juliana bisa mencari jurnal-jurnal yang terkait itu. Itu bisa jumlahnya banyak. Berarti mencari jurnal tentang fatigue untuk pasien CKD. Bahkan barangkali nanti ada yang sama persis judulnya dengan penelitian Ibu Juliana. Tapi nanti apa yang membedakan di penelitian Ibu Juliana itu yang akan dituliskan juga di narasinya. Jadi nanti untuk menampilkan
menampilkan hasil penelitiannya, ya, itu ditampilkan berupa tabel, ya, berupa tabel, kemudian berupa narasi, ya. Narasi tadi apa? Nanti di situ narasi itu membicarakan perbedaan penelitian Ibu dengan penelitian yang lain. Ya, jadi bisa aja judulnya sama, nanti apa yang membedakan? Apakah lokasinya, apakah kuesioner yang digunakan, atau hal-hal yang lain yang Bapak Ibu tampilkan. Contoh ini saya menampilkan, saya izin saya sharekan contohnya ya. Ini salah satu penelitian yang sudah ada. Ini Bu, seperti kedengaran. sudah muncul ya. Nah, ini seperti ini keaslian penelitian ya. Nama penelitiannya siapa, judulnya apa, variabelnya apa, desainnya apa, hasil penelitiannya apa. Ya. Ini penelitian yang kedua, seperti itu juga penelitian ketiga. Ya, baru nanti di sini ada narasinya. Berdasarkan 3 peneliti tersebut, apa yang berbeda? Apa yang membedakan penelitian Ibu, Bapak itu diteliti itu apa yang berbeda? Ya, jadi dengan 3 penelitian tadi. Ya. Barangkali itu ya, Bu Juliana. Pak, itu ada minimalnya berapa jurnal yang dipakai gitu nggak, Pak? Kan kemarin ada 3 internasional atau berapa ya, saya lupa, 5 atau 3 ya yang disyaratkan dari Prodi ya. Jadi setidaknya 3, kalau nggak salah saya lupa, 3 internasional terus 5 nasional atau berapa gitu ya. Makasih, Pak. Ya. Silakan, ada lagi Bapak Ibu. Atau ada yang kebingungan, mulai tersesat. Maaf Pak, nanya Pak. Ya, silakan Bu Wilmina. Pak, maaf mau nanya, untuk yang tadi yang keaslian dari jurnal penelitian yang kita ambil yang terkait, itu harus judulnya sama persis dengan yang penelitian kita nggak ya Pak? Soalnya saya nyari yang terkait dengan penelitian yang saya mau ambil itu nggak ada yang sama persis judulnya. Kemarin juga dari pembimbing suruh mencari yang persis judulnya, nah itu susah banget, nggak dapat, maksudnya belum dapat. Ya, baik. Pertanyaannya bagus, Bu Wilina, bahwa apakah harus sama persis? Sebenarnya tidak, ya. Terutama penelitian-penelitian yang belum pernah dilaksanakan, barangkali judulnya tidak akan ketemu sama persis, ya. Contoh yang diteliti tentang apa? Apa ya judulnya, Bu Wilmina? Judulnya itu tentang hubungan kepatuhan pengendalian cairan terhadap kualitas hidup pada pasien gagal ginjal kronik. Sebenarnya kalau yang artikel yang terkait itu kebanyakan itu mereka tentang faktor-faktor. Nah, kalau yang saya ambil ini kan lebih spesifiknya ke pengendalian cairan karena termasuk salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas hidup. Nah, itu gimana ya, Pak? Ya, baik. Jadi, kalau kesulitan kita mendapatkan satu penelitian sejenis ya yang sama persis atau seperti itu, bisa dipotong dari variabelnya saja. Ya, pertama misalkan penelitian yang dicari adalah penelitian untuk kualitas hidup pasien CKD ya, GKK, CKD. Nah, itu kualitas hidupnya dicari. Penelitian yang sejenis tentang kualitas hidup itu seperti apa. Kemudian tentang cairan, pembatasan cairan tadi, itu bisa dipisah, artinya variabelnya kan ada 2, variabel cairan, ada variabel CKD. Nah, 2 ini tidak harus dua-duanya dapat. Ini 1 dapat ditulis keaslian, 1 dapat keaslian. Artinya dari kedua penelitian itu nanti akan menunjang untuk menjadi suatu, itulah nanti yang berbeda, bahwa penelitian sebelumnya hanya meneliti tentang cairan, hanya meneliti tentang kualitas hidup. Tapi saya sebagai peneliti selanjutnya ingin melihat apakah ada hubungan antara cairan dengan kualitas hidup tadi. Nah, itu yang barangkali bisa ditambahkan dalam keaslian penelitian. Dan tadi
Kalau faktor-faktor itu juga bisa dimasukin, faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas hidup bisa dimasukin. Nah, tapi memang paling bagus adalah penelitian itu sama judul variabelnya sudah sama, ada pengaruh, itu juga lebih bagus. Tapi kadang-kadang tidak semua kita temukan penelitian yang sama. Nah, sehingga kita bisa lakukan keasliannya, cari dipotong per variabelnya tadi. Nah, nanti dari situ baru bisa muncullah ide-ide penelitian. Mungkin itu ya. Baik, terima kasih Pak. Ya, oke, silakan. Ada lagi? Pak mau nanya Pak, Silakan Ibu Winarti. untuk yang di tinjauan teori itu, nah Pak, yang bab 2 itu nanti kita mengacu teorinya semua yang berhubungan dengan judul itu, inti-intinya semua kita masukkan ya Pak ya untuk teorinya itu. Ya, pertanyaannya bagus. Jadi yang dimasukkan itu yang variabelnya saja yang diteliti, Bu. Tadi contoh, Ibu meneliti tentang apa, Bu Winarti? Hubungan tingkat pengetahuan dengan kepatuhan perawat dalam melakukan suction endotracheal. Ya, berarti nanti Ibu akan mencari teori tentang pengetahuan, teori kepatuhan, dan teori tentang suction endotracheal. Jadi cukup 3 teori itu yang dimasukkan. Nah, nanti teori yang keempat adalah hasil penelitian yang menunjang. Nanti hubungannya, apakah ada hubungan pengetahuan terhadap perilaku perawat memberikan suction? Apakah ada hubungan antara kepatuhan dengan pemberian suction? Nah, jadi lihat variabelnya. Ibu nanti pasti punya 3 variabel. Variabelnya tentang pengetahuan, kemudian kepatuhan, dan pemberian suction. Nah, 3 itulah yang muncul dalam teori. Dan tidak usah terlalu banyak ceritanya di situ. Jangan sampai nanti saya pernah ketemu itu sampai hampir 100 halaman hanya bercerita tentang teori. Kebanyakan, tebal sekali skripsinya, bisa dipakai buat tidur. Padahal poin-poinnya nggak kena. Nah, harapannya bisa lebih spesifik, dan itu juga menunjang untuk melakukan pembahasan. Mungkin itu ya, Bu Win ya. Ya Pak, makasih Pak. Pak, satu lagi, kalau untuk kerangka konsep penelitian itu mengacu pada apa ya Pak ya? Belum ada gambaran. Kalau kerangka konsep, ya variabelnya langsung. Jadi 3 variabel tadi seperti apa hubungannya terhadap variabel yang Ibu teliti tadi terhadap pelaksanaannya. Berarti kan nanti ada cerita ada bagan tentang pengetahuan, ada bagan tentang kepatuhan, baru di sebelah kanannya ada bagan atau skema tentang pemberian endotracheal tadi, suction tadi, pemberian suction tadi. Jadi kalau kerangka konsep itu simple, yang jelimet itu kerangka teori. Nanti menceritakan pengetahuan, kenapa pengetahuan itu bisa berpengaruh terhadap perilaku, bagaimana pengetahuan bisa kepatuhan bisa berpengaruh terhadap pemberian suction. Nah, itu yang agak banyak panah-panahnya itu di kerangka teori. Tapi kalau kerangka konsep simple saja. Nanti ada panah bagaimana pengetahuan itu dibagi berapa jenis yang Ibu akan teliti, kemudian kepatuhan tadi apa yang Ibu teliti, kemudian nanti sebelah kanannya baru tentang pemberian suction-nya. Gitu ya, Bu? Ya Pak, makasih Pak. Silakan, ada lagi Bapak Ibu? Iya, Pak Rifan mau nanya, Pak. Silakan, Bu Rida. Sudah sampai di rumah, Bu? Sudah, Pak. Silakan. Ini terkait untuk penelitian, kebetulan kan saya faktor-faktor ya, Pak. Misalnya Ya. saya ada ngambil 4 atau 5 faktor, berarti di tinjauan teorinya itu, setiap faktor itu saya cari teorinya gitu ya, Pak ya? Yes, betul. Berarti misalnya pertama pasien asesmen awal di UGD itu apa teorinya gitu ya Pak? Misalnya Ya, menunggu hasil laboratorium, menunggu Ya. hasil radiologi itu dirincikan gitu ya Pak di teorinya ya Pak gitu ya? Betul sekali. Jadi semua faktor itu akan ada di teori.
termasuk nanti variabel apa yang tadi terhadap apa kemarin Bu, faktor-faktor Faktor-faktor yang berhubungan dengan loss UGD rumah sakit PKT, Pak. Lama ya, rawat, berarti Pak. nanti ada lama rawat, kemudian ada teori tentang lama rawat, dan ada teori tentang semua 5 faktor tadi dijelaskan di situ. Gitu Bu ya. Ya, baik Pak. Kasih. Oke, silahkan. Ada lagi? Jadi nanti teori-teori yang dimasukkan di bab 2 itu semua tentang variabel independen dan dependennya itu aja. Jadi tidak usah terlalu banyak menyimpang. Dan di bab 2 itu sudah ada hasil yang bisa teori-teori yang terkait pengukurannya. Misalkan tadi kalau lama rawat itu apa yang diukur. Kalau tadi cairan tadi apa yang diukur. Pengetahuan tadi bagaimana pengukurannya. Nah itu harus ada di bab 2 sehingga ketika melakukan penelitian itulah salah satu pedoman yang digunakan oleh Bapak Ibu untuk memandu dalam penelitian tadi. Iya Pak, satu lagi Pak. Silakan Bu. Saya ada ngelihat sempat baca jurnal yang terkait judul penelitian. Di bab 2 itu ada juga yang menjelaskan karena saya mengambilnya kan di IGD ya Pak. Ya. Dia menjelaskan kegawat daruratan itu seperti apa. Terus ini tuh apa perlu kita masukkan juga ya Pak? Kalau itu bisa masuk di lama rawatnya terkait di Ibu akan membahas lama rawat tapi ruang perawatan IGD. Jadi tidak usah bicara IGD sendiri karena lama rawat IGD itu kan nanti akan punya spesifik sendiri. Jadi Ibu lama rawatnya jangan cerita tentang perawatan di ruang bedah, di ruang apa, tapi ceritanya lama rawatnya itu teorinya tentang lama rawat di IGD. Jadi tidak perlu lagi berbicara bahwa IGD itu seperti ini, nggak usah. Jadi satu kesatuan dalam lama rawat tadi, gitu ya Bu. Oh. Berarti kita nggak perlu menjelaskan pengertian gawat darurat adalah ini ada masuk di situ, nggak perlu ya Pak ya? Nggak perlu, karena nanti sudah terjawab di spesifiknya di lama rawat khusus ruang IGD tadi. Oh ya, baik-baik Pak. Makasih Pak. Ya, oke. Ada lagi silakan. Mau nanya Pak. Silakan Bu Lili. Pak, misalnya saya kan meneliti tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan kepuasan pasien. Ya. Misalnya faktor-faktor itu misalnya ada 6 gitu misalnya Pak. Terus tapi saya hanya masukkan 3 aja karena saya pingin yang spesifik gitu, yang misalnya yang sering saya jumpai di rumah sakit Pupuk Kaltim gitu, boleh Pak? Boleh, itu kan hak Ibu memotong mau ambil berapa. Oh iya. Tapi yang jelas kan faktor-faktor setidaknya lebih dari 1 kan. Kalau dia cuma 1 berarti bukan faktor, langsung saja hubungan apa terhadap ini. Tapi kalau Ibu ngambil faktor-faktornya 3 saja tidak apa-apa. Yang penting nanti ketika Ibu bicara perbedaan atau di keaslian penelitian, Ibu akan menyebutkan bahwa kenapa seperti itu atau ada dasar Ibu hanya mengambil 3 tadi, ada justifikasinya ya silahkan. Gitu ya Bu Lili. Ya, makasih Pak. Ya. Silakan Bapak Ibu, ada lagi? Pak Mukhtar tuh Pak mau nanya. Silakan, silakan. Silakan Pak Mukhtar. Kurang lebih hampir sama dengan Mbak Rida, faktor-faktor juga Pak, jadi mungkin garis besarnya sama. Sama ya, sudah ada gambaran ya. Iya. Saya lihat banyak yang meneliti tentang faktor-faktor ya. Tapi ada nggak yang meneliti tentang eksperimen ini? Melakukan eksperimen di ruang rawat. Padahal itu nilai apa ya? Nilai kontribusi di rumah sakit itu jauh lebih besar itu.
mumpung dibimbing gitu ya, ada pembimbingnya. Jadi begitu, wah nanti dokternya tanya, apa hasil penelitian Anda? Ini Pak, saya melakukan ini, tiba-tiba pasiennya sehat seperti ini. Wah itu kan bagus sebenarnya. Tapi saya lihat banyak yang meneliti tentang faktor, nggak masalah sih. Mungkin ingin tahu dulu permasalahan. Nah, nanti pelan-pelan baru melakukan action-nya di lapangan ya. Karena Bapak Ibu ini kan klinisi ya, jadi klinisi itu sebenarnya kalau kami akademisi itu ya bicara di atas teori, ya di atas kertas gitu ya. Tapi kalau Ibu klinisi, Bapak Ibu klinisi ini sebenarnya sering ketemu. Jadi dulu misalkan ada pasien yang seperti ini, dilakukan tindakan ini, kok bisa berhasil? Padahal itu cuma ibaratnya ide saya saja, misalkan ide Bapak Ibu saja, oh dikasih ini seperti ini, ternyata bagus. Atau ada terkendala misalkan bagaimana teknik suction yang benar, biar bisa cairannya tersedot dengan banyak. Saya lakukan teknik seperti ini, dan ini mungkin momen diteliti itu bagus sekali, dibuktikan saat ini, saat sudah kuliah seperti ini memungkinkan karena ada pembimbingnya. Tapi kalau sendirian kan, wah ini nggak berani meneliti, yang penting saya coba-coba, ini berhasil sudah bagus. Barangkali sebenarnya eksperimen, saya rasa sih Bapak Ibu pastilah ya memberikan pelayanan, memberikan perawatan ke pasien itu, ada yang ibaratnya coba-coba dulu dalam artian, kayaknya seperti ini tekniknya atau posisi seperti ini, pasiennya lebih enak, pasiennya lebih nggak sesak lagi. Padahal itu belum ada yang meneliti. Barangkali itu sebenarnya juga memungkinkan untuk suatu inovasi-inovasi yang bisa diberikan oleh Bapak Ibu di ruang perawatan. Gitu Bapak Ibu. Apakah masih ada yang kebingungan? Sepertinya ada yang lagi di jalan ya. Hati-hati ya Bu Rinta, sambil mendengarkan tapi tetap fokus ke depan. Yang lagi pelayanan silahkan. Jangan nanti ketika konferensi yang ini jangan ngomong dari dosen ini enggak soal begini bagaimana, karena ada dosen nggak suka di. Nah, untuk pertemuan berikutnya, tadi saya sudah komunikasi dengan Ibu Fitriana bahwa ada kelompok yang sudah disiapkan ya untuk mengulas tentang hasil-hasil penelitian. Ya, ambil saja nanti manuskrip aja Bapak Ibu, manuskrip penelitian ya, yang terkait artikel-artikel saja. Jangan mungkin kalau laporan penelitian agak terlalu banyak yang akan kita bahas. Kita membahasnya tentang ini saja, tentang artikel-artikel penelitian yang sudah ada terkait Gadar, kemudian terkait apa tadi ya kelompoknya? Gerontik, Pak. Ya, Gadar dan gerontik ya. Nah, itu saja diambil nanti kelompok ya Gadar, kemudian gerontik, keluarga atau komunitas ya. Nah, nanti pertemuan berikutnya, kelompok yang sudah disiapkan oleh Sipen, itu mencari artikel satu saja, nanti yang akan kita bahas, ya. Akan kita bahas, kelompok akan menampilkan dulu nih, bahwa ini hasil artikel yang didapat, kemudian kita akan bahas, kenapa dia memunculkan teori ini, kenapa dia melakukan analisis seperti ini. Nah, nanti kita ambil, kita akan diskusikan untuk memperkaya, untuk untuk memperkaya, untuk melatih Bapak Ibu melihat dari membaca dari beberapa jurnal-jurnal yang ada tadi ya. Nanti Bu Fitri yang sudah menunjuk kelompoknya ya, Bu. Iya, Pak. Sudah. Ya. Oke. Pertemuan berikutnya silahkan. Baik Bapak Ibu, ada lagi yang mau didiskusikan? Sepertinya sudah beberapa kali bertemu, sudah mulai sedikit pertanyaan, karena sepertinya sudah mulai sudah mulai adaptasi, sudah mulai bisa, dan sudah mulai percaya diri. Yang susah itu biasanya percaya dirinya yang agak susah, yang agak kurang pede, belum berani. Nah, ini sudah mulai pede, saya lihat sudah ada yang banyak adaptasi.
Tenang Bapak saja, boleh. ijazahnya sudah disiapkan Bapak Ibu. Jadi ijazahnya sudah siap, Bapak Ibu tinggal menjalaninya saja, mengambil, menjemput ijazahnya. Ya, jadi paling terkendala memang penelitian. Jangan sampai Bapak Ibu terkendala di penelitian, deskripsi. Ya, silakan. Tadi ada yang ingin bertanya, siapa Bu Siti ya? Pak boleh nanya sedikit Pak. Ya, banyak juga nggak apa-apa Bu. Bapak Hilang suaranya Bu. tema saya itu hubungan efikasi diri dengan kualitas hidup lansia dengan diabetes mellitus Pak. Saya itu baca satu skripsi itu kok pakai 2 kuesioner ya Pak ya? Apanya yang kuesioner ini tentang apa? Saya baca salah satu contoh skripsi itu dia itu menggunakan 2 kuesioner ya Pak ya. Kalau Ya, ngambil kuesioner efikasi diri dan kuesioner kualitas hidup. Iya, itu kalau Betul. pakai satu aja nggak bisa ya Pak ya? Ya, nggak bisa lah. Oh, jadi harus dua-duanya ya Pak ya? Iya, Ibu kan punya dua variabel. Nah, dua-duanya Ibu perlu tahu variabel yang pertama tadi tentang variabel independennya kan tentang efikasi diri. Kemudian variabel dependennya tentang kualitas hidup. Nah, masing-masingnya kan itu mau diukur bagaimana efikasi dirinya, bagaimana kualitas hidupnya. Nah, bagaimana cara mengukurnya? Ya, menggunakan kuesioner. Kuesioner efikasi diri dan kuesioner kualitas hidup. Jadi kalau Ibu pilih salah satu, Ibu hanya melakukan misalkan kuesioner efikasi diri, ya nanti kualitas hidupnya tidak akan terjawab. Tidak bisa melihat hubungannya. Makanya itu harus ada 2. Begitu Ibu Siti. Bapak itu berarti kuesioner ya dua-duanya itu diberikan sekaligus gitu ya Pak ya? Betul, jadi nanti diberikan sekaligus. Nah, jadi Ibu akan mengukur, menjelaskan bahwa efikasi diri seperti ini, nanti isi jawaban ini, kemudian setelah itu baru kualitas hidupnya. Nah, nanti baru dilihat hasilnya dari masing-masing kuesioner tadi. Begitu Ibu Siti. Oke Pak, makasih Pak Rifan. Sementara itu Ya, dulu ya Pak. sama-sama. Oke, Ibu. Pak, sehubungan dengan yang masalah kuesioner itu tadi Pak, misalnya kita udah mengambil dari penelitian yang sebelumnya itu boleh enggak Pak kita harus persis atau boleh mengurangi atau boleh menambah ya Pak ya? Misalnya yang sudah diuji validitas itu kan berarti harus persis ya Pak ya yang kita ambil. Betul. Poin-poinnya. Ya, jadi kalau penelitian itu kuesionernya Ibu sudah dapat jumlahnya 20. Itu sudah dilakukan uji validitas oleh peneliti sebelumnya, ya 20 tadi yang harus digunakan. Kalau Ibu menambah atau mengurangi, maka Ibu Minarti harus melakukan uji validitas ulang dan reliabilitas ulang. Karena beda isinya nanti hasilnya. Gitu, Bu. Ya Pak, makasih Pak. Silakan, apakah sepertinya sudah clear? Bapak, boleh satu lagi Pak? Boleh, 2 juga nggak apa-apa. Bapak, yang soal kuesioner tadi, Siti itu kesulitan untuk membaca ininya Pak. Nanti boleh minta ini ya Pak ya, penjelasan boleh ya Pak ya, kapan-kapan ya Pak ya? Membaca apanya, Bu? Di kuesioner itu dijelaskan di bawah itu untuk penilaiannya Pak, dan Siti itu kurang Oh paham. iya. Ya, Boleh ya, Pak, codingnya ya? maksudnya ya. Iya, Ada yang selalu, sering, kadang-kadang gitu ya. Nah, untuk total penjumlahannya itu kok Siti kurang paham ya Pak ya? Ya, boleh. Nanti setelah dapat datanya atau mau simulasi, boleh nanti silakan komunikasi kembali dengan saya.
Oke. Makasih Pak Rifan. Iya. Oh ya, untuk kelompok ini, apakah saya pernah share cara menggunakan aplikasi Grammarly, kemudian Google Drive untuk translate jurnal, atau ketika Bapak Ibu punya manuskrip, abstraknya mau dibuat ke bahasa Inggris, terus apakah saya sudah pernah share ya untuk penggunaan Google Drive untuk translate, pernah ya? Belum, Pak. Belum, Pak. Baru I love PDF. Oh, itu ya? Wah, ini Iya. berarti saya terlupakan. Kalau gitu, kebetulan masih ada waktu, saya izin tambahkan, Bu, ya, Pak. Ya, Pak. Ya, jadi gini, saya akan coba simulasikan. Saya akan cari jurnal, ya. Kemudian saya tahu pasti barangkali ada beberapa, mungkin nggak banyak sih, ya. Ada beberapa dari Bapak Ibu yang sudah dapat jurnal dalam bahasa asing, kesulitan untuk membaca dalam bahasa Indonesia. Ya, ini saya kemarin berarti lupa. Nih sebentar, saya cari dulu jurnalnya. Seperti biasa, kalau untuk mencari jurnal itu ya seperti biasa, kita cari misalkan saya mau carinya di Senderek lah. Kalau ini kan barangkali sudah biasa ya, kita cari Senderek. Misalkan kita mau mencari tentang Uncare. Nah, ini saya dapat penelitian tentang Uncare, ini yang open access ya. Kemudian ini saya download ya. Kemudian saya beri nama, contohnya saya taruh di desktop lah biar saya mudah ini ya. Jadi ini penelitiannya mau ditranslate ke dalam bahasa Indonesia. Kan kalau jumlahnya banyak mungkin kita capek copy, taruh di Google Translate ya. Nah, ini kita akan coba, ini kita kasih nama penelitian Uncare, kita taruhlah di desktop ya misalkan. Nah, oke. Nah, kita perlu yang namanya fasilitas Google Drive Bapak Ibu. Ya. Jadi kita perlu Google Drive dan Bapak Ibu harus punya Gmail ya. Gmail. Jadi cara bukanya misalkan cara bukanya ke Gmail ya. Tapi ini harus punya email dalam bentuk Gmail ya. Jadi email Gmail ya. Nah, ini email di Gmail, kemudian kita masuk ke Google Drive ya. Kita buka di sini ke Drive ya, di sini. Oke. Sekarang kita mau mentranslatekan jurnal tadi. Kita bikin saja foldernya di sini biar kita tidak kesulitan ya. Ini buka folder. Kita kasih judul misalkan translate jurnal Uncare. Nah, nanti kita di sini mentranslate-nya. Ini foldernya kita buka ya. Kita buka. Oke. Nah, kita masukkan ya, kita masukkan jurnal yang sudah kita download tadi. Caranya klik baru, kemudian upload file. Saya tadi simpannya di desktop ya. Desktop tadi nih penelitian Uncare. Baru open. Oke. Nah, ini jurnal yang tadi sudah kita upload ya. Sekarang bagaimana cara kita mentranslatekan? Ini tadi ada 6 halaman. Ya, semuanya kita mau translatekan. Caranya ini di sini
di icon di filenya ini, klik kanan ya. Buka dengan Google Dokumen. Ya, ini klik kanan, buka dengan Google Dokumen. Nah, nanti setelah ini kita bisa melakukan proses translate-nya. Ya. Ini kita cek ya. Ini bahasa Inggris masih ya. Oke, ini bahasa Inggris. Jumlah halamannya ada berapa ini? Ada 6 halaman. 7 halaman ya. 7 halaman. Oke. Kemudian kita akan melakukan proses translate dari jurnal ini. Caranya kita klik tools atau alat ya. Biasanya ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris ya. Ini kebetulan punya saya sudah dalam bahasa Indonesia. Kalau tidak ada, ketik tools ya, diklik tools, tulisannya tools atau alat ya. Kemudian terjemahkan dokumen atau translate. Klik ini. Setelah itu Bapak Ibu mau mentranslatekan ke bahasa apa? Ya, Arab kah? Indonesia kah? Ya, Jawa kah? Indonesia misalkan ya. Baru kita pilih terjemahkan. Kita tunggu beberapa saat. Nah, ini alhamdulillah sudah dibantu oleh Google. Nih judulnya. Walaupun memang artinya tadi tidak sama persis yang tapi setidaknya kita bisa membantu Bapak Ibu. Ya. Ini judulnya tadi, menetapkan agenda perawatan luka. Ini isinya ya, bahasa Indonesia, kesimpulan. Semua sudah ditranslate dalam bahasa Indonesia. Ya, kami menggunakan beberapa strategi perekrutmennya. Ya, tapi kalau yang gambar ini nggak bisa ya, karena dia bentuk gambar. Tapi kalau bentuk teks tadi, semua sudah berubah ke bahasa Indonesia. Ya, jadi Bapak Ibu yang kesulitan membaca dalam bahasa Inggris bisa lakukan teknik ini. Sudah, ternyata ini sudah selesai. Bapak Ibu tinggal simpan file, baru di-download berupa Microsoft Word. Download, baru simpan di mana tempat menyimpannya. Nah, itu Bapak Ibu teknik untuk mentranslatekan satu jurnal penuh, ya, satu jurnal penuh. Oke, kemudian sampai di sini ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu? Belum ada kali ya? Kalau belum ada, nanti kalau untuk Grammarly itu kayaknya agak ini ya, harus ada akun Grammarly. Ini dulu deh, enggak apa-apa, nanti yang lainnya itu harus ada akun Grammarly. Grammarly itu fungsinya ini aja sih, untuk kita punya artikel, kita translatekan ke bahasa Inggris, itu kan di Google Translate gitu ya. Kemudian kita gunakan Grammarly itu untuk membantu mengoreksi grammar. Grammar itu kayak simple past tense, kemudian kata kerja, kata bantu, itu yang ini. Tapi barangkali saya coba dulu deh. Saya kalau akunnya masih aktif, karena lama saya sudah nggak pakai, nanti kita bisa coba sekalian sambil melihat, mencoba dulu ya. Silakan, nggak apa-apa yang ada yang mau ditanyakan sambil jalan, saya sambil coba kopikan dulu buka dulu aplikasinya, mudah-mudahan masih bisa. Pak. Ya, silakan Bu. Pak mau bertanya yang anti plagiat itu kenapa gimana ya Pak? Oh iya, betul, anti plagiat. Nah, ada yang punya artikel nggak? Saya mau coba deh, yang punya artikel, atau kita ambil salah satu, bentar ya. Ada yang sudah menyusun bab 1? Bu Fitri sudah nyusun bab 1 belum? Belum Pak. Belum? Oke, kalau gitu kita pakai
penelitian sebelumnya. Sebentar, ini oke. Ya, saya ini aja. Kita penelitian yang ada ini, ya. Saya coba share. Ya, nah ini salah satu penelitian yang dibuat oleh mahasiswa Poltekkes, alumni Poltekkes. Kita mau cek apakah ya ini paragraf yang dibuat oleh si mahasiswa ini, si alumni ini, ya, itu bebas dari plagiat. Ya. Ini kita coba. Caranya adalah Bapak Ibu membuka aplikasi, ini namanya di ini aja ya, di browsernya. Plagiarism Checker. Nah, ini. Plagiarism Checker yang dipilih adalah yang ini. Small SEO Tools. Ini diklik. Ya. Nah, sekarang di sini kita akan mengkopikan, menempelkan artikel yang akan kita cek tadi. Ya, kembali ke sini. Ini kita copy ya. Kita copy. Kemudian kita kembali ke sini, ini di paste. Ini satu artikel aja dulu ya, kita coba. Ya. Jadi ini satu artikel. Nah, sekarang kita cek apakah artikel ini, apakah paragraf ini bebas dari plagiat. Sudah, setelah itu kita cek plagiarism checker. Nah, diklik. Ini berproses ya. Nah, ini checking. 100% komplit, ternyata ada 17% plagiat dan 83% unik. Nih, dari yang tadi ini ya. Yang mana yang plagiat? Ini plagiat nih. Orang Indonesia menduduki 7 peringkat dunia, ini plagiat ya. Yang ini unik. Jadi, artikel ini tadi di bagian ini ya. Ini bagian ini itu adalah plagiat. Itu baru satu paragraf. Bagaimana dengan paragraf lain? Kita coba yang ini misalkan. Dari sini sampai di sini sampai sini ya. Nah, kita coba 3 paragraf. Kita copy ya. Kemudian kita masuk ke sini, kita bikin baru lagi. Ya, ini dihapus saja. Kita bikin baru itu ini di reload nggak apa-apa. Tapi Bapak Ibu jangan khawatir, artinya jangan sampai karena takut plagiat akhirnya nggak terbuat-buat itu bab 1, bab 2. Bikin aja dulu. Urusan plagiat itu kan nggak semua dosennya tahu, ngecek lah. Ya, jadi ya mungkin yang bimbingan saya lah yang siap-siap ngecek ya. Nggak apa-apa. Artinya dibuat aja, nanti pasti akan dibantu untuk pengecekannya ya. Pengecekannya, tenang aja. Jadi, dan tidak semua juga dosennya terampil untuk ngecek ini ya. Tenang saja Bapak Ibu. Ini kita cek ya. Tadi kita coba 3 paragraf ya. Nah, ini sini klik kanan, paste ya, ini 3 paragraf. Sekarang kita cek plagiat. Ini karena dia gratisan, jadi banyak sekali iklan ini ya. Beda kalau kita yang berbayar. Nah, ini checking. 100% checking. Nah, 11% plagiat, 89 unik. Ya, ini bagus sudah. Ya, idealnya adalah paling tidak 30% lah dari semua skripsi itu plagiat nggak apa-apa. Tapi 70%-nya
unik itu bagus sudah ya. Ini kebetulan ya kita contoh ini mahasiswa bimbingan saya, jadi sudah dicek juga, jadi plagiatnya rendah di bawah 30%. Ya. Begitu ya Bu Fitri. Tapi tadi saya kembalikan bahwa jangan sampai takut karena ada plagiat, akhirnya nggak bikin-bikin. Bikin aja dulu. Pokoknya nanti urusan plagiat nanti diperbaikin kata-katanya. Ya Pak, terima kasih. Pak, maaf Pak, mau nanya. Kalau yang tadi itu dari yang saat dicek yang plagiat itu kan kebanyakan ngambil kayak data hasil riset kayak gitu ya Pak. Nah itu kan nanti pada saat penelitian kita juga masukin tuh Pak, kayak teori-teori dari mana atau mana kayak gitu. Itu yang termasuk plagiatnya itu maksudnya di bagian mananya ya Pak? Karena kan kalau kita pastinya nggak mungkin murni hasil pemikiran sendiri ya Pak. Karena kan ngambilnya pasti dari teori-teori yang ada, dari riset yang ada. Gimana ya Pak? Ya, jadi sebenarnya plagiat ini ada sedikit excuse untuk hasil-hasil penelitian. Ya, data dari pemerintah, copy paste sebenarnya nggak apa-apa. Kemudian di teori menurut teori A, teori B itu kan kita harus sama persis, tidak menutup kemungkinan sebenarnya itu terkena plagiat. Tapi kan begitu kita cek plagiat kan kita bisa lihat apakah itu bagian dari data penelitian, apakah itu bagian dari teori, atau itu pembahasan yang dituliskan, bahasanya ditulis oleh si peneliti yang plagiat. Nah, itu sebenarnya ada excuse sebenarnya. Nah, tapi kalau misalkan kita khawatirnya, saya ini khawatir nanti ini kena plagiat. Tidak apa-apa, hasil penelitian tadi kita bahasakan kembali, tapi maknanya tidak berbeda. Contoh, misalkan jumlah pasien CKD sekian persen dengan jumlah ini. Kita balik aja bahwa jumlah CKD di Kaltim jumlahnya sekian dengan persentase ini. Membalik kata itu, merubah kata itu dalam kurung apa segala macam, itu sebenarnya sudah merubah merubah dari plagiatnya walaupun maknanya tetap ya. Dan kalau misalkan kita mau untuk teori seperti yang pernah saya sampaikan, saya sarankan teman-teman menggabungkan dua teori gitu ya. Jadi teori A dan teori B seperti ini. Itu yang akan terhindar dari plagiat. Kalaupun teori tadi sudah ada satu saja, ya silahkan tetap digunakan. Tapi begitu kita cek, pembimbing kan juga akan tahu, oh ini teori yang dari sumber buku primer, tidak ada masalah. Yang jadi masalah itu adalah ketika teman-teman latar belakang yang paling sering biasanya, karena nggak mau repot, copy dapat bab satu orang, di-copy lagi di situ. Padahal itu kata-katanya harusnya dibahasakan ulang. Sering itu kita temukan di bab 1 yang paling sering. Karena copy, sudah cari bab 1 aja dapat. Ya, barangkali itu Bu Wilwina. Baik Pak, terima kasih Pak. Pak, artinya kalau kita merubah kata-katanya itu tidak termasuk plagiat kan Pak ya? Ya, betul. Jadi yang penting kata-kata tadi dirubah, maknanya tetap. Ya, kita tambahin kata-katanya, maknanya tetap, tidak merubah makna, itu tidak termasuk dalam plagiat. Gitu Pak Dedi. Terima kasih Pak. Ya. Pak, nanya lagi Pak. Silakan Bu Fitri. Yang untuk menggabungkan dua teori tadi itu saya belum paham Pak. Oke, menggabungkan dua teori. Misalkan teori tentang pengetahuan menurut Noto Atmojo. Kemudian teori pengetahuan tentang misalkan dari Ari Kunto, misalkan ya. Nah, nanti pengertian dua pengetahuan itu, pengetahuan menurut A, menurut B, itu kita gabungkan. Jadi pengetahuan adalah ini. Dalam kurung Noto Atmojo 2019 misalkan, dan Ari Kunto 2018. Nah, itu jadi dua teori yang digabungkan dalam satu definisi. Nanti bahasanya akan bahasanya
tentu saja itu akan mengambil dari dua teori tadi. Misalkan tadi pengetahuan tadi yang menurut Noto Atmojo itu dari didapat dari misalkan belajar, misalkan. Kalau Ari Kunto pengetahuan itu didapat dari pengalaman. Belajar dan pengalaman ini nanti dikombin jadi satu gabungan definisi pengetahuan. Nah, itu menggabungkan dua teori. Tapi kalau misalkan kesulitan, waduh Pak, saya bingung nanti nggak jadi-jadi, bikin aja ambil satu teori, nggak usah digabungkan dua. Pak, saya belum bisa cek, abaikan saja dulu plagiatnya, bikin saja dulu, ya. Jangan sampai memikirkan menggabungkan dua teori, takut plagiat, akhirnya hanya dipandangin itu laptopnya. Bab 1 nggak jadi, waktu jalan terus, teman-teman sudah ujian proposal, kita masih melihat bab 1 urusan plagiat aja. Ya. Pokoknya istilah kalau saya sering bilang itu, pokoknya gas saja dulu. Laksanakan, kerjakan aja dulu. Urusan salah benar itu belakangan. Ya. Kan ada pembimbing yang membantu mengoreksi. Kalau ibu ngoreksi duluan, takut-takut akhirnya nggak jadi-jadi itu. Ya. Silakan Bu Fitri ya, Bapak Ibu. Pak, Silakan siapa? Ya Mas Dedi, monggo. jujur Pak, sebenarnya kalau saya pribadi, kami itu mau ngambil bahan jurnal lain, takutnya plagiat lagi Pak. Jadi seperti yang Bapak bilang, memang kalau saya pribadi, nggak tahu teman-teman, apa mungkin ya teman-teman seperti itu juga, takutnya plagiat itu Pak. Jadi akhirnya mungkin ya kayak Bapak bilang, memandangi laptop itu Pak. Ya pokoknya Pak Dedi, bikin aja dulu. Pak Dedi abaikan, mau plagiat kah, mau apakah, bikin aja dulu ya. Pokoknya bikin aja dulu. Nanti kan ada pembimbing, ya ada pembimbing yang membantu mengarahkan. Buat aja dulu, nggak masalah. Artinya jangan khawatir, nggak akan jadi-jadi kalau Bapak cuma takut, plagiat ini, akhirnya nggak jadi. Ini yang kadang-kadang sering, ya makanya kenapa saya bilang seperti itu, karena kami pernah bertemu beberapa mahasiswa yang seperti itu. Makanya kami motivasi, jangan sampai karena khawatir salah, karena khawatir plagiat, khawatir ini, akhirnya nggak jadi-jadi. Pokoknya gas saja, bikin aja dulu. Urusan salah benar itu urusan pembimbing nanti membantu memfasilitasi. Itu ya Pak Dedi. Berarti saya gas saja nih Pak ya, hantam rata ya sudah Pak ya. Pokoknya bikin aja dulu. Nanti enggak konsul-konsul, orang sudah betul, hampir Pak. 2 minggu, 3 minggu. Kita pusingnya itu plagiat lagi Pak, nanti ketemu Pak Ripan, habis kita memang. Nah, itu kan cerita saya di sini. Kita kan membimbing, bukan membantai ya. Pak, bisa enggak jadi misalnya dari pembimbing kita nanti aman-aman aja Pak, bebas dari plagiat. Maksudnya enggak dicek plagiatnya. Ketika ujian kita ternyata banyak plagiatnya, itu dides atau gimana itu Pak? Maksudnya sanksinya itu loh Pak. Enggak Bu, jangan takut. Urusan plagiat itu enggak masuk penjara. Enggak ada mahasiswa enggak lulus gara-gara plagiat. Ini kan bukan level disertasi. Kalau disertasi ya, misalkan profesor ini lulus disertasinya gara-gara plagiat mahasiswanya, itu wajar. Bukan wajar, itu pelanggaran disiplin. Tapi kalau untuk level sarjana, plagiat itu nanti diperbaikin, nggak apa-apa Bu, nggak usah khawatir. Ujian dikurangin kan nilainya, enggak. Ya enggak. Jadi Ibu jangan pesimis. Ya, pokoknya laksanakan saja. Berarti ada teman saya Pak, berarti Pak. Iya, kayaknya mungkin baru Bapak yang berani mengutarakan, hampir sama mungkin permasalahan yang lain. Mungkin Pak, mungkin. Jadi Pak Dedi tidak sendiri sebenarnya. Silakan, tadi siapa Bu Fitri? Iya, berarti tadi kalau yang menggabungkan dua teori, itu nanti kita ada kesimpulan mendeskripsikan sendiri Kak? Bukan mendeskripsikan, artinya ya jadi tetap teori tadi digunakan, tapi poin kan begitu kita lihat teori A, teori B itu kan ada inti-inti dari teorinya. Karena kalau mendeskripsikan sendiri itu berarti nanti bukan daftar pustakanya bukan dalam kurung Ari Kunto, Noto Atmojo, nanti jadinya Fitriana 2020.
Nah, itu kan berbeda. Jadi beda maknanya ibu membuat simpulan dari dua ini atau menggabungkan itu berbeda. Nah, tapi kalau menyimpulkan berarti kan dua tadi akan menjadi suatu teori yang baru. Tapi kan maksud saya tadi bahwa bukan membuat teori yang baru, tapi melebur dua teori menjadi satu, tetap maknanya sama gitu. Ya, Pak. Terima kasih. Oke, ya. Pak Rifan, Ya, Bu. kalau misalnya dua teorinya kita tidak lebur misalnya Pak, itu bisa juga nggak Pak? Boleh, tadi kan saya bilang satu-satu nggak apa-apa, sendiri-sendiri teori A, terus paragraf kedua teori B, nggak apa-apa. Boleh ya Pak? Nggak, maksudnya takutnya nanti kita keliru untuk ngambil inti dari teori dua Ya, penelitian. ya Takutnya kalau Ibu salah khawatir gitu, nggak usah digabung, sendiri-sendiri nggak apa-apa. Pak. Baik Pak. Terima kasih Pak. Iya. Bagaimana Bapak Ibu? Sepertinya kalau ngobrol ini, makanya saya bilang nanti dibuatkanlah Pak, kalau sudah Bu, kalau ada terkumpul sudah beberapa yang mau curhat, mau cerita penelitian, dibuatkan satu waktu sendiri, nggak usah nunggu jadwal kuliah, nanti ngobrol lah. Barangkali apa yang dirasakan mungkin salah satu di sini sebenarnya itu perwakilan dari yang lain pertanyaannya saya rasa. Sehingga kalau ada yang berani jujur itu kan ya alhamdulillah, artinya ini sebenarnya saya tahu oh permasalahan Pak Dedi ini. Walaupun yang lain tidak mengutarakan, mungkin yang lain juga punya permasalahan yang sama. Ya, Bapak Ibu, kebetulan waktu kita sudah 17.54 sesuai jadwal kita. Mungkin momen ini untuk perkuliahan kali ini kita cukupkan. Tapi Bapak Ibu yang masih nanti ada yang ingin dikomunikasikan, silahkan melalui WA jika ingin bertanya, dan atau nanti silahkan melalui media yang lain ya. Mungkin itu Bu Fitri, cukup dulu ya Bu Fitri. Iya Pak, cukup. Terima kasih Pak. Ya, baik. Untuk sesi kali ini saya cukupkan. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan ketika saya menyampaikan. Dan pokoknya Bapak Ibu buat saja dulu, ya, gas aja dulu, laksanakan. Jangan pikir salah benar, ya. Nanti ada pembimbing yang membantu, ya. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, kita selalu diberikan kemudahan untuk melaksanakan proses ini. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Banyak Pak Rifan. Terima kasih Pak Rifan. Izin saya lip ya. Iya Pak.